Halo para penikmat cerita, terima kasih sudah mampir dan tetap setia di Ansa Story, channel yang kerjaannya nyeritain komik menarik untuk kalian semua. Seperti biasa, saya akan coba ceritakan alur cerita komik yang menarik untuk dibaca dan juga diikuti kisahnya. Jadi daripada kalian semakin penasaran, mendingan kita nggak usah berlama-lama lagi. Yuk mari kita segera bahas alur ceritanya. Dia adalah kekacauan yang bangkit berlawanan arah, sebuah anomali yang menentang hukum dari dunia ini. Itulah momen ketika Tower of Babel seolah menembus bumi, menciptakan lorong mengerikan menuju ke dunia bawah. Sebuah pohon raksasa terkutuk pun muncul dari kedalaman, dan namanya adalah Naraksu. Siapapun yang tertelan olehnya tidak akan pernah kembali. Bukan sekedar tersesat di dalam pohon, mereka akan diseret ke dalam labirin tanpa hukum. Tempat, sebab, dan juga akibat saling bertabrakan satu sama lain. Dimensi terlipat dan juga bertumpuk tanpa akhir. Waktu kehilangan makna, dan realitas berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa untuk dipahami. Tak ada campur tangan dari dunia luar yang bisa menjangkau tempat tersebut. Satu-satunya cara untuk keluar adalah dari dalam. Batang raksasa dari Naraksu menjulur hingga ke ujung Ewis. Dan semua yang ditelan pada akhirnya akan jatuh, tenggelam ke dalam kegelapan yang absolut itu. Catatan ini pernah ditulis oleh sosok yang tak dikenal, tercatat dalam Codex Grimoire volume 13 bab 6, sebuah sejarah yang bahkan dunia sendiri berusaha untuk melupakannya. Di dalam Naraksu, Vicker pun terlihat berdiri dengan tubuh telanjang dada. Nafasnya pun stabil namun matanya sangat dingin. Di hadapannya, monster pemandu yang sebelumnya hampir ia bunuh kini gemetar ketakutan. Tanpa banyak bicara lagi, Vicker pun segera menagih imbalannya. Monster itu pun segera memuntahkan sesuatu layaknya lendir menjijikkan yang menggeliat di tanah. Lalu dari dalamnya muncullah beberapa permen yang berwarna. Warna dari permen-permen itu ada 3, warna merah, warna hijau, dan juga warna biru. Untuk permen warna merah akan meningkatkan poin statistik strength, dan untuk permen warna hijau akan meningkatkan poin statistik agility. Permen warna biru akan meningkatkan poin statistik stamina. Vicker di sini dapat memahami dalam sekejap. Ini adalah sistem hadiah. Hadiah untuk penyelesaian lantai yang telah berhasil dilakukan. Dan itu sama persis seperti yang pernah ia baca sebelumnya. Permen itu bukan sekedar alat peningkatan biasa. Mereka dapat meningkatkan statistik bawaan terpisah dari sistem level. Artinya kekuatan sejati di tempat ini tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan alami, tapi oleh seberapa jauh seseorang mampu memakan sistem itu sendiri. Seketika sebuah ingatan pun melintas di otak Vicker. Perkataan dari Piggy tentang sebuah board game populer di kota Vancior. Game itu mempersilahkan para pemain untuk memilih karakter, menjelajah, menaikkan level, lalu bebas mengalokasikan statistik yang didapatkannya. Namun ini bukan sebuah permainan, ini adalah sebuah kenyataan. Dan kenyataan ini dibuat oleh seorang demon yang bernama Ambrosius. Makhluk itu bisa membunuh semua orang dengan sangat mudah. Tapi di sini dia tidak melakukan hal tersebut karena dia memilih cara yang jauh lebih keji. Dia menjebak manusia di dalam sistem Naraksu, membiarkan mereka untuk tetap tumbuh, membiarkan mereka tetap berkembang, membiarkan sisi tergelap mereka pun muncul ke permukaan. Lalu setelah mereka semua cukup matang, maka dia pun akan melahap mereka semua. Vicker pun di sini mengepalkan tangannya. Seluruh rencana yang selama ini ia jalankan menyembunyikan identitas, menekan kekuatan, dan memburu 10 Corps Upper Demon sebelum semuanya terlambat. Semuanya pun runtuh dalam satu kejadian ini. Satu kata yang terlintas dalam otaknya adalah terlambat. Namun ini belumlah berakhir. Dengan suara dingin ia pun bertanya pada monster pemandu tentang keberadaan murid-murid lainnya. Jawabannya di sini tidak pasti karena dia tidak memiliki otoritas dan juga tidak ada jaminan. Mereka mungkin bisa bertemu di lantai berikutnya atau mungkin tidak akan pernah bertemu sama sekali. Namun satu hal yang pasti, jika satu orang saja berhasil keluar dari Naraksu, maka semua orang pun akan ikut terbebas atau mereka akan mati di dalamnya. Menurut Vicker, sistem itu sangatlah sederhana, terlalu sederhana, dan justru karena itulah hal ini terasa sangat mustahil. Karena ini bukan sistem dari manusia, ini adalah sistem yang diciptakan oleh seorang demon. Di kehidupan sebelumnya, Vicker pun tahu bagaimana Naraksu bisa ditembus.
Ia tahu karena seseorang pernah melakukan hal tersebut. Dia adalah seseorang yang sangatlah jenius yang bahkan tidak diperhitungkan oleh Ambrosius, seorang yang kelak dikenal sebagai Iron Empress. Dia adalah Camus Morju. Namun sekarang dia tak ada di sini. Nama-nama lain pun muncul di dalam pikirannya, yaitu Piggy, Tudor, Sacho, Bianca, Dolores dan juga Sinclair. Mereka semua adalah pahlawan di masa mendatang, dan di kehidupan sebelumnya, Vicker pun gagal untuk melindungi mereka. Notifikasi sistem pun tiba-tiba muncul berulang kali hingga memekakan kesadaran Vicker. Notifikasi itu pun bertuliskan bahwa area akan runtuh dan waktu dari Vicker pun hampir habis. Vicker pun di sini mengangkat kepalanya. Kali ini tidak akan sama. Jika seseorang harus menjadi jalan keluar, maka orang itu adalah dirinya. Lalu setelah itu nampaklah monster pemandu menyerahkan sebuah gulungan. Itu adalah item sekali pakai untuk kembali ke tutorial zona lantai 1. Itu adalah sebuah hadiah sekaligus sebuah ejekan untuk Vicker. Notifikasi baru pun segera muncul. Lantai 1 telah selesai. Titel pun telah diperoleh. Vicker pun akhirnya mendapatkan titel baru, yaitu pemburu tikus bawah tanah. Efeknya di sini sangatlah jelas, yaitu untuk meningkatkan damage terhadap monster bertipe tikus, serta memiliki resistensi terhadap debuff seperti taunting, confuse, blind, bleed, dan juga burn. Namun di sini Vicker pun tidak tersenyum, karena ia sudah melangkah lebih jauh dari batasan sistem yang telah dibuat. Lalu di hadapannya kini telah terbentang dunia yang baru. Sebuah reruntuhan seperti kastil hancur, familiar namun terdistorsi. Itu adalah lantai 2 bernama Familiar Ground. Pemandangan itu sangatlah mirip dengan Akademi Colosseo, namun dengan versi yang telah rusak. Menurut Dekarabia, dunia luar telah dimakan sebagian. Hal itu dijadikan bahan bakar bagi Naraksu dan membuat realitas yang tersisa hanyalah bayangan yang rusak. Setelah itu notifikasi berikutnya pun muncul. 108 murid telah menyelesaikan tutorial dan berkumpul di Central Plaza. Kerumunan pun mulai terbentuk. Kebingungan, ketakutan, dan juga kepanikan menjadi satu. Namun di antara mereka, keserakahan pun muncul jauh lebih cepat. Terlihat seorang bangsawan muda menghunuskan pedang ke leher murid lainnya. Dia menuntut sebuah item, menuntut sebuah kekuasaan. Bagi dirinya, ini adalah kesempatan. Yang kuat berhak mengambil segalanya, dan yang lemah pantas untuk diinjak-injak. Vicker di sini menatap tanpa emosi. Inilah yang diinginkan oleh Ambrosius. Bukan sekedar pembantaian, tapi pembusukan dari jiwa mereka. Setelah itu nampaklah langit pun retak. Sebuah celah pun terbuka, dan dari dalamnya muncullah seorang monster pemandu lantai 2 bernama Barghest. Dengan suara berat, ia menyapa para peserta yang ada. Lalu tanpa banyak basa-basi, ujian pun akan segera dimulai ungkapnya. Seketika sebuah retakan portal pun muncul di seluruh penjuru. Dan dari dalamnya, keluarlah makhluk yang semua orang pun pasti kenal dan juga tahu. Makhluk yang dapat membuat darah seketika membeku. Makhluk itu adalah Hellhound, sang anjing penghuni neraka. Tak lama setelah retakan portal itu terbuka, para Hellhound pun bermunculan satu persatu. Taring mereka pun berkilat, nafas panas membakar udara, dan dalam sekejap teriakan para murid yang sebelumnya penuh kesombongan berubah menjadi jeritan putus asa. Mereka yang tadi paling keras untuk berbicara, kini hanya bisa memohon ampun saat leher mereka diterkam tanpa belas kasihan. Darah pun menyembur, tubuh mereka pun jatuh satu persatu, dan kematian datang terlalu cepat untuk mereka bisa pahami. Murid-murid yang tersisa menyaksikan semuanya dengan mata yang gemetar. Ketakutan menyebar seperti sebuah wabah, memaksa mereka pun berlari tanpa arah hanya untuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Tidak ada strategi, tidak ada kerjasama, hanya sebuah insting bertahan hidup yang mentah dan juga sangat kacau. Lalu di antara kekacauan itu, nampaklah Granol mencoba berpikir. Meski nafasnya terengah dan kakinya hampir saja goyah, pikirannya di sini masih tetap berfungsi. Hellhound adalah monster yang memiliki peringkat rank B+. Seharusnya mereka berada di wilayah Lerok et Lenoir dan bukan berada di tempat seperti ini. Lalu kenapa mereka ada di sini? Pertanyaan itu pun menggantung tak terjawab. Sementara notifikasi sistem pun muncul di hadapannya saat itu juga. Sisa waktu menunjukkan 1 jam 46 menit. Itulah waktu yang diberikan untuk tetap bertahan hidup. Secara teori 108 murid melawan 108 Hellhound bukanlah pertarungan yang mustahil untuk dilakukan. Namun dengan syarat jika mereka bekerja sama. Namun kenyataannya mereka bahkan tidak bisa berdiri bersama. Granol di sini berlari tanpa henti hingga menemukan sebuah pintu yang terbuka di bangunan tua yang tak terawat. Tanpa ragu ia pun segera masuk, berpikir bahwa bersembunyi adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup.
Sebelum ia menutup pintu, dua murid bangsawan pun menyusup masuk di belakangnya, memohon untuk ikut bersembunyi kepada Granol. Tentu awalnya Granol pun merasa ragu, namun logikanya di sini mencoba untuk berpikir secara sederhana. Karena jika ada lebih banyak orang yang bersembunyi di tempat itu, berarti peluang hidup mereka pun jauh lebih besar. Lalu setelah itu Granol pun segera mengizinkan mereka untuk masuk dan memerintahkan mereka berdua untuk tetap diam. Namun dalam sepersekian detik segalanya pun berubah. Sebuah dorongan keras pun terasa dan tubuh Granol pun seketika terlempar keluar dari ruangan tersebut. Pintu pun segera ditutup dan dikunci. Rapatan kayu itu pun menjadi garis pemisah antara hidup dan juga mati. Dari balik pintu tersebut suara mereka pun terdengar sangat dingin dan juga penuh dendam. Pada faktanya, mereka di sini tidak pernah menganggap Granol sebagai teman, karena selama ini Granol hanya memerintah dan menganggap mereka semua seperti bawahannya. Maka sekarang, peran itu pun akan segera dibalik. Granol di sini akan menjadi umpan. Lalu tak lama kemudian di koridor sempit itu, nampaklah seekor Hellhound pun muncul dengan mata menyala dan juga taringnya yang terbuka. Seketika Granol pun membeku. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari hidupnya. Dengan kemampuan berbasis racun dan tanpa kekuatan fisik, ia sama sekali tidak punya peluang sedikit pun untuk melawan monster seperti ini. Perlahan namun pasti ia pun segera memejamkan matanya, menerima kematian yang akan segera menjemputnya. Namun, rasa sakit itu pun tak pernah datang. Yang terdengar di sini justru suara daging yang terbelah. Di saat Granol mencoba untuk membuka matanya secara perlahan, nampaklah seorang pemuda berdiri di hadapannya. Dengan pedang merah gelap yang berlumuran darah, nampaklah Vickers van Baskerville telah berada di hadapannya. Hanya dalam satu tebasan, Hellhound yang berada di hadapannya pun seketika mati, tanpa perlawanan dan tanpa waktu untuk bereaksi. Granol pun di sini terpaku dan otaknya menolak kenyataan yang ada di depan matanya. Vickers, seharusnya dia adalah seorang pemanah. Lalu mengapa dia saat ini malah memegang pedang? Dan mengapa juga aura dari pedang itu terasa begitu tidak asing sekaligus menakutkan? Dengan suara yang terdengar sangat dingin dan juga tegas, Vickers pun di sini berkata bahwa sekarang dirinya memiliki peran untuk Granol lakukan. Nampaklah Granol pun di sini hanya bisa menuruti dan bahkan tidak sempat untuk menolak. Beberapa saat kemudian ia pun sudah berdiri dengan perlengkapan yang sangatlah aneh, panci yang ada di kepala dan juga wajan yang ada di dada. Dengan tubuh gemetar, harga dirinya pun terasa sangat tercabik-cabik. Ia saat ini dijadikan sebagai umpan. Awalnya Granol di sini menolak dengan sangat keras, namun satu kalimat dari Vickers menghentikan hal tersebut. Ini semua dilakukan untuk Sinclair. Jantungnya seketika berdegup dengan sangat kencang karena rahasia yang ia sembunyikan sangat rapat terbongkar begitu saja. Seketika wajahnya pun memerah dan tanpa sadar Granol pun segera menerima perintah dari Vickers dengan tambahan kesepakatan yang bahkan tidak ia pahami sepenuhnya. Itu adalah kesempatan untuk mendekat pada gadis tersebut. Dengan suara gemetar dan air mata yang tak bisa ia tahan, Granol pun saat ini mulai berteriak, memancing perhatian, dan hal itu pun berhasil. Hellhound yang berada di sekitarnya pun seketika menoleh. Lalu tanpa basa-basi mereka pun segera mengejar Granol. Tanpa ragu, tanpa henti, Granol pun berlari sekuat tenaga menahan rasa takut yang hampir melumpuhkannya. Hingga pada akhirnya ia pun segera melompat masuk ke sebuah ruangan yang kosong. Dan seluruh Hellhound itu pun tak bisa berbelok, terus masuk menuju ke seseorang yang telah menunggu mereka di dalam ruangan tersebut. Seseorang itu tak lain dan tak bukan adalah Vickers van Baskerville. Nampak di sini Vickers pun berdiri diam dengan aura merah darah yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Matanya nampak tenang, terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Vickers pun di sini memang sudah tahu pola dari musuh yang akan dia lawan. Karena Hellhound akan mengejar mangsanya secara lurus. Mereka tidak akan bisa berbelok secara mendadak. Dan informasi itu sudah cukup. Dalam sekejap pembantaian pun akan segera dimulai. Tebasan demi tebasan, darah menyembur memenuhi ruangan. Raungan berubah menjadi keheningan dan dalam waktu yang singkat, semuanya pun segera selesai. Granol yang menunggu di luar ruangan pun mulai bingung. Mengapa suara itu berhenti? Apakah Vickers saat ini memang telah mati? Namun saat ia mengintip, hal yang ia lihat malah membuatnya seketika membeku. Karena puluhan Hellhound telah mati. Dan di tengahnya seorang murid seusianya berdiri sendirian, tanpa luka berarti dan juga tanpa ekspresi. Meski telah mengumpulkan banyak permen statistik, Vickers di sini justru mengernyit. Karena statistik terkunci belumlah terbuka. Dan ada sesuatu yang tidak beres. Dan itu sangat mengganggunya. Lalu tiba-tiba retakan dimensi pun terbuka. Monster pemandu pun muncul kembali dan dia tentu sangat terkejut.
Baginya, sangat mustahil untuk dipercaya jika ada satu peserta yang dapat mengalahkan Hellhound sebanyak ini sendirian. Granol pun di sini segera menyela, karena jika semua musuh itu telah mati, kenapa ujian ini belum berakhir? Ternyata jawaban itu sangatlah sederhana. Mereka saat ini telah salah menilai kemampuan dari peserta, dan sekarang keseimbangan pun harus segera diperbaiki. Dengan satu jentikan jarinya, sebuah portal raksasa pun terbuka. Aura dari dalamnya jauh lebih berat, lebih gelap dan juga lebih mematikan. Vicker pun menatap portal itu tanpa berkedip karena ia sangat mengenal aura itu. Dia sangatlah mengenalnya. Karena dari dalam portal itu muncullah sosok yang bahkan Hellhound pun tunduk kepadanya. Itu adalah makhluk rank A+, puncak dari Predator, yaitu Kerberos, sang anjing penjaga neraka yang sesungguhnya. Nampak air liur pun menetes ke lantai. Aura api keunguan membungkus seluruh tubuh raksasa tersebut, berdenyut seperti jantung neraka yang hidup. Di hadapan mereka saat ini berdirilah makhluk yang bukan lagi sekedar monster, melainkan simbol dari kematian itu sendiri. Monster itu tak lain dan tak bukan adalah Kerberos. Nampak sang pemandu pun tersenyum tipis, karena keseimbangan saat ini telah disesuaikan. Saat ini tak akan ada lagi pembantaian sepihak seperti sebelumnya, karena ujian terakhir di lantai ini sangatlah sederhana, yaitu bertahan hidup. Seketika kaki Granol pun langsung kehilangan tenaga. Harapannya pun lenyap dalam sekejap mata, karena melawan Hellhound saja sudah sangat mustahil, apalagi untuk melawan Kerberos. Baginya itu bukanlah sebuah pertarungan, melainkan adalah eksekusi. Namun di sisi lain nampaklah Vicker bergerak maju. Tanpa ragu, ia pun segera mengeluarkan seluruh permen peningkat statistik yang ia kumpulkan dan memakannya secara sekaligus. 1, 2, puluhan, bahkan ratusan permen Vicker makan secara sekaligus. Nampaklah Granol seketika membeku dan juga kebingungan, karena apa yang dilakukan oleh orang ini. Di hadapan monster rank A+, dia justru memperkuat dirinya dengan sangat santai. Tubuh Vicker pun langsung bereaksi. Ototnya seketika menegang, aliran darahnya pun mengamuk, dan rasa menjijikan dari permen tersebut membuatnya mengerutkan wajahnya. Menurut Vicker, rasa dari permen itu terasa seperti sampah, namun matanya pun tetap dingin. Karena dengan ini ia pun siap membunuh musuh yang ada di hadapannya. Nampak statistiknya pun melonjak dengan sangat drastis. Dan dalam sekejap mata, Vicker dan Kerberos pun saling menerjang. Benturan pertama mengguncang seluruh ruangan. Cakar dan juga pedang pun beradu, memekakan telinga, menciptakan tekanan yang membuat Granol bahkan tidak bisa bernafas dengan normal. Sebenarnya serangan Kerberos di sini sangatlah brutal, cepat dan juga mematikan. Namun di mata Vicker, hal itu masih terlalu lambat. Dengan kelincahan yang ia miliki telah meningkat, ia segera menyelinap di antara serangan tersebut, lalu menghantam salah satu kepala dengan tendangan yang sangat keras. Tapi hal itu tidaklah cukup, karena Kerberos bahkan tidak bergeming sedikit pun. Sebaliknya, serangan baliknya pun datang lebih cepat, lebih berat, dan Vicker pun terlambat untuk bereaksi. Tubuhnya pun seketika terpental, menghantam dinding dengan suara yang sangat keras. Darah pun langsung keluar dari mulut, perut, dan juga lengan Vicker saat itu. Rasa sakit itu pun terasa sangat nyata, berat, dan juga mengingatkannya pada satu hal. Dulu, ia memang pernah mengalahkan Kerberos, namun saat itu monster tersebut sudah terluka. Tapi sekarang, ini adalah Kerberos yang utuh. Bahkan dia dibawa ke dalam Underworld, tempat di mana kekuatannya bahkan lebih liar, lebih buas, dan juga lebih sempurna. Di sini nampaklah Kerberos tidak ingin memberikan waktu sedikit pun untuk Vicker pulih. Ia segera menerjang lagi, dan ledakan benturan pun kembali mengguncang ruangan. Debu pun berterbangan menutup seluruh pandangan. Namun di dalam kabut itu sesuatu pun terjadi. Tanpa disadari, pedang Beelzebub telah menembus salah satu kepala dari Kerberos. Raungan pun seketika menggema dan satu kepala pun akhirnya jatuh. Namun dua kepala lainnya pun tetap hidup. Dengan hal tersebut mereka jauh lebih marah, lebih brutal, dan jauh lebih haus darah. Vicker pun di sini tersenyum tipis. Ia tahu bahwa dirinya saat ini masihlah lemah, tapi itu tidak cukup untuk membuatnya berhenti. Ia tidak akan mati di tempat seperti ini. Lalu setelah itu, benturan berikutnya pun lebih dahsyat lagi. Kekuatan mereka berdua pun saling bertabrakan tanpa kendali. Ledakan yang dihasilkan pun bahkan membuat Granol mundur ketakutan. Debu pun seketika menutupi segalanya, dan untuk sesaat dunia pun menjadi sunyi. Di balik kabut itu, Kerberos pun masih berdiri. Granol pun di sini gemetar karena dia berpikir bahwa semuanya telah selesai. Ini adalah akhir dari mereka semua. Namun detik berikutnya,
Tubuh raksasa itu pun runtuh dan juga ambruk seketika. Nampaklah anjing penjaga neraka itu pun tak bergerak sedikit pun. Dan di belakangnya terlihatlah seorang pemuda, yaitu Vicker, yang masih berdiri dengan tegak. Ia tidak berhenti. Ia tidak akan pernah berhenti. Bagi Vicker, kekuatan bukanlah tujuan, karena itu adalah sebuah kewajiban. Lalu setelah itu notifikasi sistem pun muncul secara bertubi-tubi. Notifikasi itu menunjukkan bahwa Vicker telah menjadi pemburu pertama dari Hellhound. Pembunuh pertama dari monster rank A+, yaitu Kerberos. Tentu dengan begitu hadiah besar pun menanti. Namun bukan hanya sistem yang terkejut, karena Granol di sini benar-benar kehilangan kata-kata. Ia sudah merasa Vicker aneh sejak berada di akademi. Tapi ini semua bukan lagi aneh, karena Vicker sudah setara dengan monster. Namun di sini memang bukan Granol saja yang merasa terkejut. Nampaklah sang pemandu pun juga gemetar. Ia tak mengerti bagaimana mungkin seorang peserta level 1 melakukan ini sendirian. Setelah itu Vicker pun melangkah mendekat. Dengan tatapan yang begitu tajam, ia pun berkata kepada sang pemandu, "Hadiah." Hanya satu kata, namun dengan tekanan yang ada di baliknya, membuat udara pun terasa begitu berat. Sang pemandu pun seketika membeku, karena memang sedari awal dia tidak mempersiapkan hal itu. Karena pada dasarnya, Kerberos seharusnya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Lalu setelah itu Vicker pun menurunkan nada bicaranya seakan dia sedang menahan amarahnya. Lalu dengan sangat dingin dan juga menusuk, ia pun melanjutkan perkataannya. "Jangan bilang kau telah mengubah kesulitan sesuka hatimu tanpa menyiapkan imbalan untuk pemenangnya." Niat membunuhnya begitu nyata, terlalu nyata hingga sang pemandu pun tahu bahwa jika ia salah bicara sedikit saja, ia pasti akan mati. Tanpa ragu sedikit pun, monster itu pun segera memutarkan ribuan permen peningkat statistik. Hujan warna pun memenuhi lantai. Menyaksikan hal itu seketika membuat Granol pun tertegun, karena jumlah itu sangatlah tidak masuk akal. Menurut Granol, dengan seluruh permen itu seseorang pun bisa menjadi sangat kuat dalam waktu yang sangat singkat. Namun nampaklah Vicker di sini tak tertarik pada semua warna itu. Matanya pun mencari sesuatu, dan ketika ia menemukannya, pupilnya pun menyusut sangat tajam. Itu adalah Black Candy, statistik ultra rare yang dapat meningkatkan ketahanan fisik. Tanpa ragu sedikit pun, Vicker pun langsung memakannya. Dan dalam sekejap mata, sesuatu pun yang terkunci telah terbuka. Tubuhnya pun berubah, lebih kokoh, lebih tahan dan juga lebih stabil. Pada dasarnya statistik ini sangatlah berbeda, tidak bisa didapatkan di dunia luar, dan sekarang ia menjadi milik Vicker. Granol pun di sini hanya bisa menelan ludah. Lalu dengan ragu, ia pun segera meminta bagiannya kepada Vicker. Bagaimanapun juga, ia sudah menjadi umpan untuk Vicker. Namun sebelum Vicker menjawab, sang pemandu pun membuka fitur baru, yaitu Fairy Candy Shop. Dengan 300 candy acak, maka kau akan bisa mendapatkan satu golden candy. Satu golden candy bisa menaikkan level. Dan ketika kau menaikkan level, maka semua statistik pun ikut naik. Penawaran ini sangatlah menggiurkan. Terlalu menggiurkan, namun Vicker pun sudah tahu bahwa ini adalah jebakan dari sistem. Jika ia menaikkan level sekarang, maka ia akan kehilangan satu hal yang sangat penting, yaitu hadiah besar dari status yang lemah. Dalam sistem Naraksu, semakin rendah levelmu, semakin besar hadiah untuk pencapaian yang sangat mustahil. Dan Vicker saat ini masihlah level 1. Selama ia tetap berada di titik ini, ia akan terus mendapatkan imbalan yang tidak masuk akal, lebih besar dan juga lebih gila. Jawaban Vicker pun adalah belum sekarang. Ia segera menutup jendela tersebut. Dan sang pemandu pun hanya bisa diam, tak berani membantah. Notifikasi terakhir pun muncul. 68 peserta telah selamat. Lalu setelah itu portal pun terbuka dan tanpa ampun semuanya ditelan ke dalam lantai berikutnya. Sebelum menghilang, satu gelar baru pun muncul di hadapan Vicker. Gelar itu adalah Helldog Butcher. Gelar yang dapat memberikan bonus damage besar terhadap monster bertipe anjing. Dan juga sebuah gelar yang hanya pantas untuk seseorang yang telah membantai neraka itu sendiri.